Jogja ini, saya berada di pusat kedokteran tropis, di mana di sini adalah center penelitian, terutama penyakit-penyakit tropis dan infeksi. Ternyata 91% populasi dunia itu hidup di mana air quality exceed WHO guideline limits. Nah, ini aja berarti kan ini kita itu juga hidup yang tidak sehat itu, di bawah keadaan yang tidak sehat. Dan ternyata dalam 1 tahun sudah dicatat, ini adalah dari data WHO, terjadi 7 juta kematian yang berhubungan atau sebagai akibat dari exposure to ambient air pollution. Jadi ternyata 7 juta Bapak dan Ibu, nanti Pak dan Pak Guse ini kayaknya perlu kerja lebih keras untuk kita bagaimana membersihkan lingkungan kita. Kalau DKI hanya bisa menyatakan ada suatu pembagian gitu ya, yaitu sumber polusinya adalah transportasi darat, pembangkit listrik dan pemanas, pembakaran industri dan pembakaran domestik. Ya, yang di luaran sana dan sebagainya itu juga memudahkan seseorang terkena sakit. Termasuk misalnya dalam pandemi ini, salah satu yang sekarang menurut kami adalah menjadi kotak Pandora adalah ternyata prevalensi hipertensi kita sangat tinggi, prevalensi diabetes kita sangat tinggi, yang mana ketika seseorang itu terkena, sudah ada diabetes, itu ketika ada COVID, meningkatkan risiko untuk menjadi severe, lebih berat dan fatal, yang sekarang sudah sangat diketahui. Salah satu fatalitas untuk COVID ini adalah diabetes, yang kedua adalah hipertensi, dan satu lagi adalah obesitas. Apa sih sebetulnya yang menjadi kunci pada polusi ini terhadap kesehatan? Adalah suatu benda-benda kecil atau yang disebut sebagai particulate matter. Nah, ini particulate matter itu adalah benda-benda yang sangat kecil yang dapat melewati atau melalui sistem pernapasan, melalui inhalasi, yang mana dapat menyebabkan penyakit pernapasan terutama dan kardiovaskuler, karena memang maksudnya seperti itu. PM atau particulate matter itu mengandung cairan dan droplet solid kecil yang dapat terinhalasi dan menyebabkan dampak kesehatan yang serius. Kita lihat yang PM10 setelah terhirup dapat menginvasi paru dan bahkan masuk ke aliran darah. Yang lebih kecil lagi memberikan paparan yang lebih berbahaya lagi. Apakah dampak polusi udara itu bisa jangka pendek dan jangka panjang? Dan saya tulis di poin yang ketiga, Bapak dan Ibu, populasi yang rentan terkena untuk dampak polusi ini adalah orang tua, anak-anak, orang-orang dengan diabetes, orang-orang dengan penyakit jantung sebelumnya, dan penyakit paru yang sebelumnya, terutama asma. Dampak jangka pendek apa yang terlihat? Hanya badan tidak enak seperti itu ya, tetapi mungkin apa ya, orang enak awake gitu, my body is not delicious katanya, seperti itu anak-anak sekarang gitu ya. Tapi bisa juga iritasi mata, hidung, kulit, kerongkongan, sesak nafas. Yang sudah punya asma mungkin akan semakin mengi lebih sering, batuk dan pernafasan pendek dan kesulitan nafas, maupun asmanya menjadi lebih kambuh, pneumonia menjadi lebih tinggi, bronkitis, dan masalah-masalah paru dan jantung. Itu sudah ada. Dampak jangka panjang kita lihat ini, atau yang juga akan sangat terlihat, seringnya orang dengan ISPA. Ketoknya gampang ya, aku lagi nggak enak badan, flu dan sebagainya. Tapi Indonesia, Prof ATM belum pernah menghitung juga sebetulnya economical loss dari kita itu berapa dari orang-orang yang izin oleh karena flu, oleh karena tidak nyaman badannya, itu belum pernah terhitung sebetulnya. Kalau kita konversikan sebagai suatu economical loss yang luar biasa, sebetulnya banyak sekali. Asmatis kita, nanti saya tunjukkan berapa yang ada di Indonesia. Pneumonia, apalagi yang sekarang ketumpukan dengan pneumonia oleh karena COVID, ketumpukan pneumonia oleh bakteri, ketumpukan oleh ditambah dengan polusi udara yang masif seperti ini, jadinya tidak mudah untuk mengatasi atau menurunkan pneumonia di Indonesia ini ketika teman-teman dari Pustra dan lingkungan hidup ini juga tidak membantu kami juga. Bronkopneumonia lebih pada lebih ini lagi juga pada bronkusnya, jadi lebih luas lagi juga. Penyakit kardiovaskuler bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Jantung, Tuhan itu membuat bahwa satu badan itu saling terhubung antar organ. Makanya
Polusi ini pun selain pada nafas, bisa saja pada jantung, karena apa tadi juga masuk ke aliran darah. Terjadi arteriosklerosis dan pembuluh darah, jadi kekakuan dari pembuluh darah, apalagi kalau ke koroner. Hipertensi semakin juga mungkin dampak dari suatu polusi juga. ACS infark myocardial atau serangan jantung orang-orang bilang, kemudian hipertrofi ventricle oleh karena ini sudah banyak penelitian dilaporkan terjadi pada orang-orang yang terpapar NO2 secara lama. Slide berikutnya saya tunjukkan bahwa ini adalah Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2018, di mana Indonesia itu adalah 2,4 prevalensi untuk adanya asma, itu cukup tinggi. DIY ini ternyata sangat tinggi sekali. Tidak tahu kenapa, apakah karena juga polusi atau apa. DKI ada di tengah, jadi ini adalah antara wawancara dan antara gejala. Hipertensi kita ada di slide berikutnya. Kalau menurut hasil pengukuran, hipertensi kita itu ternyata 34,1%. Orang-orang kadang mungkin, saya udah tua, nggak apa-apa hipertensi. No, hipertensi itu it's a disease, bagi kami sudah merupakan disease, so it's not about age, bukan masalah usia. Semakin rendah tensi adalah semakin baik, akan semakin memperpanjang survival gitu. Jadi kita mempunyai dampak hipertensi itu, hipertensi sendiri tidak berdiri sendiri, Bapak dan Ibu. Polusi pun juga mempunyai dampak juga terhadap kardiovaskuler termasuk hipertensi. Dampak apa lagi yang oleh karena polusi? Slide berikutnya adalah dampak pada saraf, ternyata juga ada. Retinopati, gangguan fetus, berat badan lahir rendah pun mungkin saya belum sempat melacak berapa berat badan lahir rendah pada orang-orang yang misalnya di Karawang, di tempat-tempat industri yang seperti itu. Itu saya kira akan ada dampaknya. Kemudian juga gangguan perilaku pada anak. Nah, kalau yang di kota itu adalah dampak pada infeksi, terutama adalah infeksi pernafasan itu menjadi sangat increase, sangat tinggi sekali. Bayangkan kalau sudah seperti ini, sudah punya infeksi pernafasan, sudah punya bronkitis, sudah punya asma, sudah punya PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, yang oleh karena polusi, oleh karena smoking, kena COVID, kayaknya sudah tinggal berharap kayak gitu ya, semoga tidak semakin parah seperti itu. COVID ini membuka sekali lagi Pandora, dampak underlying-nya kita sendiri itu infeksi pernafasan sudah cukup banyak, penyakit paru dan jantung sudah cukup banyak, penyakit diabetes sudah cukup banyak, sehingga severity-nya juga menjadi cukup tinggi. Yang ternyata polusi itu juga berdampak pada otak. Karena begitu masuk di aliran darah tentu akan sampai otak, sehingga yang paling bawah itu adalah yang disebut sebagai neuronal cell death, suatu kematian dari sel-sel otak yang seharusnya belum terjadi tetapi mungkin sudah harus terjadi oleh karena suatu polusi-polusi yang ada.